2 Tawarik 31. Setelah semuanya ini diakhiri, seluruh orang Israel yang hadir pergi ke kota-kota di Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan Manasye, sampai musnah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan-bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Shalom saudara. Seorang suami berkata, "Lose, saya sudah berubah. Tapi kapan istri saya berubah?" Seorang istri berkata, "Lose, saya sudah berubah. Tapi kapan suami saya berubah?" Seorang ibu berkata, "Lose, saya sudah berubah. Tapi kapan anak saya berubah?" Seorang anak berkata, "Lose, saya sudah berubah. Tapi kapan mama dan papa saya berubah?" Saudara, apabila itu yang menjadi perkataan kita, maka sesungguhnya itu menunjukkan bahwa perubahan kita bukan karena Tuhan dan firman, namun kita berubah karena ingin merubah orang lain. Dan proses perubahan yang didasari untuk merubah orang lain, hasilnya adalah kekecewaan. Karena yang dapat merubah seseorang hanya Tuhan dan firman. Saudara, Hizkia hidup menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah bangsa yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu dilakukan bukan karena ingin merubah orang-orang di sekitarnya, baik itu pejabat maupun rakyat. Tetapi dalam 2 Tawarik 31 ayat yang ke-21 dikatakan, ia berhasil karena segala yang dibuatnya untuk rumah Tuhan atau untuk menaati hukum-hukum Tuhan dijalankannya dengan sepenuh hati.
dan dengan cinta kepada Tuhan Allahnya. Perubahan hidup yang terjadi pada Hizkia, saudara, itu karena didasari oleh cinta kepada Allah, bukan oleh karena yang lain. Sehingga segala sesuatu yang dilakukan Hizkia dijalankan dengan sepenuh hati. Perubahan yang didasari karena cinta kepada Allah pasti akan dirasakan dan berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-6, semua orang yang tinggal di kota-kota Yehuda membawa 1/10 bagian dari ternak sapi dan domba mereka, dan juga sejumlah besar pemberian-pemberian lain, lalu mempersembahkan semuanya itu kepada Tuhan Allah mereka. Padahal sebelumnya, saudara, umat Tuhan ini meninggalkan ibadah. Umat Tuhan ini menutup tempat ibadah. Umat Tuhan ini beribadah kepada Allah yang lain. Tetapi saudara, setelah mereka melihat bagaimana Hizkia mengalami perubahan dan perubahan itu berdampak kepada mereka, akhirnya mereka pun juga ikut mengalami perubahan. Yang tentunya perubahan itu digerakkan karena firman dan oleh karena Tuhan sendiri. Saudaraku, mari kita berubah karena mencintai Allah, bukan karena untuk merubah orang lain. Mari kita merubah konsep berpikir kita, saudara. Kalau selama ini saya mau berubah supaya suami saya berubah, saya mau berubah supaya istri saya berubah, saya mau berubah supaya orang tua saya berubah, saya mau berubah supaya anak saya berubah. Kita ganti, saudara. Karena kalau demikian, kita pasti akan kecewa. Tapi mulai hari ini, saudara, saya berubah karena saya mencintai Allah. Dan perubahan yang didasari karena mencintai Allah pasti akan membawa dampak kepada orang-orang di sekitar kita. Selamat mengalami perubahan hidup. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena hari ini kami diingatkan. Selama ini perubahan kami karena ingin merubah orang lain. Dan ternyata itu keliru, Bapa. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami berubah karena mencintai Engkau, supaya kami berubah karena mencintai Allah, sehingga perubahan kami didasarkan akan cinta kepada Engkau. Sekalipun orang di sekitar kami tidak berubah, sekalipun orang di sekitar kami tetap sama, tetapi kami tidak akan patah semangat karena perubahan kami didasari cinta kepada Tuhan. Tolonglah kepada setiap kami, Bapa, supaya dalam pergumulan hidup kami mampu untuk mengalami perubahan karena mencintai Engkau. Demikian juga mengingat secara khusus pada saat ini untuk Ibu Goiing. Bersyukur ya Bapa, apabila pemeriksaan maupun operasi beberapa waktu yang lalu boleh berjalan dengan baik, dan saat ini boleh kembali ke Banyuwangi, dan beberapa waktu mendatang pun masih harus kembali ke Surabaya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan pemulihan, sehingga pada akhirnya penglihatannya dapat berangsur-angsur pulih, dapat berangsur-angsur kembali membaik. Segala sesuatu yang diperlukan Tuhan tolong, Tuhan sertai. Demikian juga mengingat untuk Ai Junli, juga kiranya Tuhan juga menolong. Apabila ternyata bahwa operasinya berjalan kurang begitu baik, tetapi kiranya Engkau yang menyertai dengan semangat yang daripada hatinya, bahkan juga keluarga, biarlah kiranya Tuhan yang membuka jalan, sehingga pada akhirnya dibukakan jalan yang baik untuk memulihkan kembali penglihatannya. Kekuatan yang daripada Tuhan Engkau berikan, supaya Ai Junli tetap menang sebagai umat Tuhan. Demikian juga untuk Ibu Indrawati. Hamba-Mu doakan supaya selalu bersyukur karena ada begitu banyak orang yang mencintainya. Ada banyak orang yang mengasihinya, bahkan komisi diakonia. Gereja Tuhan juga sangat mencintai. Demikian juga untuk Civenda dan Ibu Lydia yang dengan kerelaan hati melayani. Tuhan juga tolong Kau berkati mereka berdua. Bahkan Kau berikan berkat rohani yang dari surga. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.